Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Victor. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari video yang sebelumnya. Kemarin sudah membahas tentang beberapa soal yang persamaan nilai mutlak linear satu variabel kita sudah selesaikan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang tingkat kesulitannya lebih sulit, atau jadi tingkat kesulitannya naik sedikit demi sedikit agar nanti kita bisa mengikuti alurnya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya agar bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru video dari Mas Victor, pengerjaan soal-soal dan penjelasan materi-materi. Oke, kita langsung saja. Soalnya seperti ini. Jangan lupa untuk X bilangan real. Soalnya bunyinya seperti ini. Min 5 dikali dengan nilai mutlak 3x min 7 plus 4 sama dengan 14. Ada cara yang mudah dan cara yang sulit untuk mengerjakan soal ini. Kita kerjakan dulu dengan cara yang sulit, baru nanti agar kita bisa tahu cara mudahnya seperti apa. Pertama, tetap kita harus menjabarkan nilai mutlaknya berdasarkan definisi nilai mutlak terlebih dahulu. Seperti ini, 3x min 7, nilai mutlak dari 3x min 7 akan bernilai 3x min 7 jika 3x min 7 lebih besar sama dengan 0. Kita selesaikan, kita dapatkan x lebih besar dari 7/3. Yang kedua yaitu min 3x min 7 jika 3x min 7 kurang dari 0. Kenapa kok kita melakukan seperti ini? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, bisa lihat video-video sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan cara kenapa kok bisa kita mengerjakan seperti ini terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi. Kita dapatkan dua syarat, yaitu x lebih besar sama dengan 7/3 dan x kurang dari 7/3. Dari sini kita bisa masukkan ke dalam persamaannya. Kita di sini saja. Untuk kita pakai syarat yang awal dulu, x lebih besar sama dengan 7/3. Kita dapatkan persamaannya min 5 3x min 7. Saya ulangi, x lebih besar dari 7/3 berasal dari sini, 3x min 7 berasal dari sini, plus 4 min 5. Kita bisa langsung pindah ruas, kita dapatkan 10. Ini bisa kita kalikan atau bisa kita coret langsung 10-nya. Secara sederhana, secara jangan langsung, kita bisa kalikan. Ini kita dapatkan min 15 plus 35 sama dengan 10. Ini min 15x. Kita bisa pindah ruas, terserah kita pindah yang mana. Min 15x sama dengan 10 min 35. Kita dapatkan min 15x sama dengan min 25. Dan x sama dengan min 25 per min 15. Dengan kita sederhanakan, kita dapatkan 5 per. Oke, kita lanjut dulu ke syarat yang kedua, x kurang dari 7/3. Kita x kurang dari 7/3 dari sini, kita masukkan ke persamaannya min 5. Ini kita masukkan ke sini. Dari sini kita bisa karena ini ada negatif-negatif, maka dia akan menjadi positif. Kita bisa langsung mengalihkan saja. Kita dapatkan 15x min 35 plus ini bisa langsung kita pindah ke ruas kanan. Kita dapatkan 10. Kita dapatkan 15x sama dengan 10 plus 35. Kita dapatkan x sama dengan 45 per 15. 45 adalah penjumlahan ini, 15 kita pindah ruas, kita sederhanakan, kita dapatkan. Lalu setelah kita mendapatkan x dan ini syaratnya, kita mendapatkan x, dicek dengan syaratnya. Ini kita mendapatkan x, dicek dengan syaratnya apakah benar. Di sini syaratnya adalah x lebih besar dari 7/3. 7/3 itu sekitar 7/3 itu kita bisa sederhanakan, kita dapat 2 1/3. Apakah benar 5/3 itu lebih besar daripada 2/1/3? Kita sederhanakan 5/3, kita dapat hasilnya 1/2/3.
1/2/3 apakah lebih besar daripada 7/3? Apa ini tadi lebih besar sama dengan 2/3? Apakah 1/2/3 lebih besar daripada 2/3? Tidak, maka salah. Yang selanjutnya, ini apakah tadi 7/3 itu sama dengan 2/1/3? Apakah 3 kurang dari 2/1/3? Jawabannya tidak, karena 3 lebih besar dari 2/1/3, maka ini juga salah. Nah, dari sini kenapa kita berarti tidak bisa menemukan X, karena salah semua. Jadi kesimpulannya tidak ada X elemen bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah cara yang tidak sederhana, cara yang sulit. Cara gampangnya adalah ini bisa kita langsung sederhanakan atau kita pisah-pisahkan. Maaf, kita pindah ruas. Dari sini 4 bisa kita pindah langsung ke kanan, kita dapatkan min 5 3x min 7 sama dengan 10, 14 min 4. Nah, dari sini kita bisa langsung menyederhanakan 5 dan 10, atau lebih gampangnya kedua ruas kita bagi dengan min 5 semua. Ini kita bagi dengan min 5, ini kita bagi dengan min 5. Di sini kita bisa coret, di sini kita dapatkan min 2. Oke, berarti kita bisa dapatkan 3x min 7 sama dengan min 2. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa persamaan tersebut tidak memiliki solusi X bilangan real. Kenapa? Karena seperti yang saya sudah kerjakan di video sebelumnya, di sebelah kiri nilai mutlak ini pasti positif, sedangkan di sebelah kanan dia bernilai negatif, maka ini pasti tidak memiliki solusi. Jadi ketika teman-teman agar lebih gampangnya menemukan soal seperti ini yang tipenya sama, tidak usah terburu-buru untuk menjabarkan 3x min 7, tetapi bagaimana jika kita sederhanakan terlebih dahulu sampai kita menemukan nilai mutlak sama dengan suatu bilangan, gitu, agar kita bisa secepatnya menentukan apakah ini ada solusinya apa tidak. Baik, untuk soal selanjutnya ini akan sedikit lebih sulit dari soal sebelumnya, karena untuk soal kali ini akan ada dua nilai mutlak atau dua nilai mutlak dalam satu persamaan. Soalnya seperti ini akan memakan waktu sedikit lebih lama. Soalnya seperti ini, nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan nilai mutlak dari x plus 3. Kita bisa menyederhanakan ini, mendapatkan ruas kanannya 0. Seperti biasa, kita harus menjabarkan atau nilai mutlaknya dalam bentuk seperti definisi. Untuk 2x min 1 kita jabarkan, kita dapatkan 2x min 1 jika 2x min 1 lebih besar sama dengan 0, atau 2x lebih besar sama dengan 1, x lebih besar sama dengan setengah. Lalu kita dapatkan min 2x min 1 jika 2x min 1 kurang dari 0, kita dapatkan 2x kurang dari 1, 2x kurang dari setengah. Dari sini harus mencari dulu, menjabarkan yang kedua. Kita dapatkan x plus 3 jika x plus 3 lebih besar sama dengan 0, dan min x plus 3 jika x plus 3 kurang dari 0. Ini kita dapatkan x besar sama dengan min 3, ini dapatkan x kurang dari min 3. Baik, lalu bagaimana kita punya dua nilai mutlak, kita pakai syarat yang mana untuk mencari x nya? Jadi seperti ini teman-teman, kita harus mencari batas atau syarat x nya itu sama untuk keduanya. Caranya bagaimana? Kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kita buat garis bilangan. Dari sini kita syaratnya kita lingkari. Kita di sini punya min 3 dan di sini setengah. Baik, untuk
persamaan atau untuk nilai mutlak yang di atas, dia bernilai 2x-1 untuk x lebih besar sama dengan setengah. Kita gambar di sini x-1. Lalu untuk x kurang dari setengah, atau bisa kita tuliskan di sini, karena dia tidak ada sama dengannya, ini berlubang, ini ke kiri, kita dapatkan min 2x min 1 seperti ini. Lalu untuk yang nilai mutlak di bawah, syaratnya dia x lebih besar sama dengan min 3, berarti di sini x lebih besar daripada min 3, dia bernilai x plus 3. Jadi karena dia lebih besar sama dengan, ada sama dengannya, ini harus kita ke kanan karena lebih besar, dia bernilai x plus 3. Nah, lalu untuk x kurang dari min 3, dia bernilai min x plus 3. Karena dia tidak sama dengan, maka dia bolong. Ini nilainya min x plus 3. Oke. Setelah kita ini langkah satunya kita menjabarkan, langkah duanya kita membuat garis bilangan, langkah ketiganya kita harus membuat syarat baru untuk masing-masing nilai mutlak. Oke. Ini saya hapus terlebih dahulu. Di sini syaratnya nanti akan ada 3 bagian, mana saja, biar saya kasih garis. Jadi masing-masing nilai mutlak ini nanti dia akan memiliki 3 daerah atau 3 syarat. Kita mulai dari nilai mutlak yang pertama, 2x-1, dia untuk yang dari yang kanan, untuk x lebih besar sama dengan setengah, x lebih besar sama dengan setengah, yang bagian sini dia bernilai 2x min 1. Lalu untuk yang bagian tengah, dia x antara min 3 sampai setengah, dia bernilai, kita fokus yang nilai mutlak ini yang di atas, dia bernilai 2x min 1. Nah, untuk antara min 3 sampai, karena yang di sini adalah hitam atau bolong, ini kita bisa pakai sama dengan, atau x antara itu sampai setengah, dia bernilai 2x min 1, masih sama, ini garisnya masih ada di situ. Lalu untuk x kurang dari min 3 di sini, ini kita fokus yang atas dulu, x kurang dari min 3, dia nilainya akan ini tadi min, dia karena x di sini dia nilainya sama dengan ini, garisnya masih mengikuti sini. Yang ini untuk x kurang dari min 3, dia nilainya tetap yang ini sama seperti ini. Jadi di sini ada 3 daerah. Kita untuk nilai mutlak yang ini fokus ke atas, kita lihat nilai mutlak tersebut di masing-masing daerah ini. Ini 2x min 1, ini sebenarnya sama, tapi kita harus tetap memberikan syarat yang berbeda untuk intervalnya. Nah, lalu untuk yang nilai mutlak ini kita melihat yang bawah garis. Di sini kita lihat dari kanan, untuk x lebih besar sama dengan min setengah, dia nilainya x plus 3. Kenapa? Karena ini sebenarnya dia sampai ke sana. Ini sudah. Lalu untuk interval yang tengah antara min 3 sampai setengah, di sini kita nilai mutlak ini bernilai x plus 3. Lalu untuk x kurang dari 3 atau x kurang dari min 3, dia bernilai min x plus 3. Jadi di sini kita sudah mendapatkan penjabaran yang baru dari interval-interval yang sudah kita dapatkan berdasarkan garis bilangan. Setelah ini berarti kita sudah bisa menghitung persamaan ini, mencari solusi dari persamaan ini. Oke, saya hapus.
X lebih besar sama dengan setengah. Nah, berarti nanti kita memakai yang ini dan ini. Maaf, ini tadi setengah. Oke, kita masukkan nilai dari yang di depan. Kita pakai yang X sama dengan lebih besar dari sama dengan setengah. Maaf, ini tadi ada kesalahan. X lebih besar dari setengah, kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan. Jadi kita dapatkan 2x min 1 min x plus 3 sama dengan 0. Kita selesaikan. Min 4 sama dengan 0, kita dapatkan x sama dengan 4. Untuk x lebih besar daripada setengah, kali salah lah, x lebih besar jadi setengah. Lalu ini sudah, kita ke syarat yang kedua untuk x antara min 3 sampai setengah. Min 3 sampai setengah. Ini kita masukkan nilai yang di x antara min 3 sampai setengah, yaitu ini. Ini kita masukkan ke persamaan. Dengan 0, kita punya min 3x sama dengan 2, x sama dengan 2 min 2 per 3. Baik, ya, lalu kita syarat yang terakhir atau interval yang terakhir, yaitu untuk x kurang dari min 3, kita masukkan nilai ini ke sini, ini ke sini, kita hitung untuk x kurang dari min 3. Baik, setelah kita ini kita masukkan nilai ini ke persamaan. Nah, tinggal kita selesaikan seperti biasa saja. Di sini kita dapatkan min x plus 4 sama dengan 0, x sama dengan min. Jangan lupa setelah kita mendapatkan x, kita cek dengan interval masing-masing. Di sini kita dapatkan x lebih besar dari setengah. Di sini untuk interval L besar dari setengah, kita dapatkan x sama dengan 4. Nah, apakah 4 lebih besar dari setengah? Ya, maka ini solusi. Lalu di kedua kita dapatkan x lebih besar dari 2/3. Kita dapatkan x lebih besar dari 2/3 dengan interval ini benar, dia masuk interval. Lalu yang ketiga kita dapatkan x ini tadi x sama dengan 4, x sama dengan min 4, apakah dia kurang dari min 3? Maaf, ini hasilnya x sama dengan 4, bukan min 4, x sama dengan 4. Untuk ini, untuk x sama dengan 4, dia bukan merupakan solusi karena di sini tidak memenuhi intervalnya. Jadi kita dapatkan jadi nilai x sama dengan 4, x sama dengan min 2/3 merupakan solusi dari persamaan nilai mutlak tersebut. Oke, mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Baik teman-teman, mungkin pembahasan soal ini cukup sampai di sini karena sudah cukup panjang. Terima kasih sudah menonton. Terus pantau channel Mas Victor. Insya Allah akan ada pembahasan soal-soal selanjutnya. Akan ada kelanjutan dari pengerjaan soal-soal yang lebih sulit tingkatannya dari ini. Ini sudah cukup rumit ternyata. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton. Jangan lupa silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya agar bisa mendapatkan video-video terupdate dari Mas Victor. Lalu jangan lupa like dan komen jika ada yang ditanyakan atau kritik dari saya mengerjakan, misalkan ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.